4 akan presentasikan perencanaan tata letak warehouse produk menggunakan metode dedicated storage di PT Nutrifood Indonesia. Saya Senado Fatakya akan membacakan background perusahaan di PT Nutrifood Indonesia. PT Nutrifood Indonesia merupakan perusahaan FMCG yang memproduksi produk makanan dan minuman seperti Nutrisari, Hilo, Tropicana Slim, dan Elmen. Pada suatu perusahaan produk jadi disimpan pada warehouse yang terdapat aktivitas keluar masuk barang atau letak produk yang baik akan membantu aktivitas masalah yang dihadapi perusahaan. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah belum adanya tata letak produk jadi yang jelas pada warehouse sehingga mempersulit staf warehouse untuk bekerja. Pada penelitian ini diterapkan metode dedicated storage untuk merencanakan tata letak warehouse produk jadi PT NFI Palembang. Penerapan metode ini dilakukan dengan memproses 3 data utama, yaitu space recruitment, throughput, dan jarak tiap slot dari titik 1-0. Setelah mengelola ketiga data tersebut, didapatkan hasil yang ingin dicapai pada metode dedicated storage, yaitu mendapatkan assessment atau penempatan produk pada slot dan SOP setelah menggunakan metode dedicated storage. Hasil menunjukkan bahwa dari total 240 slot tersedia akan tercapai 183 slot untuk memenuhi kebutuhan ruang 12 kategori produk utama PT Nutrifood Indonesia dan menghasilkan 4 poin perusahaan SOP setelah menggunakan metode dedicated storage. Saya Rizky Kawi selanjutnya akan membacakan tentang isu PT Nutrifood Indonesia. PT Nutrifood Indonesia cabang Palembang saat ini menggunakan metode random storage policy. Metode random storage policy merupakan kebijakan penataan barang jadi pada gudang secara acak tanpa memperhatikan tipe produk, dimensi produk, dan lain-lain, melainkan hanya mementingkan kebutuhan produk yang memproses keluar agar diletakkan tempat yang paling bawah. Penataan yang bersifat acak akan menyebabkan banyak kesusahan saat barang menumpuk dan membuat waktu menunggu yang lama. Maka dari itu akan dilakukan perencanaan tata letak warehouse PT Nutrifood Palembang dengan menggunakan metode dedicated storage. Dedicated storage merupakan metode penempatan lokasi atau tempat simpanan spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Metode dedicated storage merupakan kelebihan dalam penentukan produk yang pasti dalam suatu palet sehingga saat produk akan diambil atau disimpan dapat mudah diketahui dan penyediaan tempat untuk setiap produknya dapat diketahui dari persediaan maksimumnya. Penempatan beberapa bahan atau material dalam satu area yang dikhususkan untuk bahan atau material tersebut. Kebijakan ini mengurangi jumlah kebutuhan luas gudang dan mampu meningkatkan utilisasi area penempatan persediaan. Penanganan bahan ini meliputi handling, moving, packaging, storing, dan controlling dari material dengan segala kebutuhan bentuknya. Masalah atau objek penelitian berada pada tata letak warehouse produk jadi PT Nutrifood Indonesia cabang Palembang. Untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian, maka dilakukan studi pustaka yang berguna sebagai landasan berpikir peneliti. Studi dilakukan dengan mempelajari literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian. Saya Ahmad Mayaki, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode. Jadi, dedicated storage merupakan metode penempatan lokasi atau tempat simpan spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Nah, metode dedicated storage mempunyai kelebihan dan penentuan produk yang pasti dalam suatu pallet sehingga saat produk akan diambil atau disimpan dapat mudah diketahui penyediaan tempat untuk setiap produknya. Nah, ada 2 jenis dedicated storage yang sering digunakan dalam kegiatan pergudangan adalah part number square storage dan throughput based dedicated storage. Nah, part number square sequence storage adalah metode yang sering digunakan karena lebih sederhana. Lokasi penyimpanan suatu produk didasarkan hanya pada penomoran part yang diberikan padanya. Lalu yang kedua adalah throughput based dedicated storage, merupakan suatu alternatif dari part number sequence storage. Ini juga merupakan metode yang menggunakan pertimbangan pada perbedaan level aktivitas dan kebutuhan simpanan di antara produk yang akan disimpan. Throughput based dedicated storage lebih kepada part number sequence storage pada saat dijumpai. Perbedaan yang signifikan pada level aktivitas ataupun level inventory barang yang disimpan. Karena lebih sering digunakan,
Maka true base dedicated storage saat ini sering disebut sebagai dedicated storage dengan memenuhi kebutuhan penyimpanan maksimum produk dengan penyimpanan multi-produk. Daerah penyimpanan yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan penyimpanan maksimum untuk setiap produknya. Nama saya Zakia Masuro akan menjelaskan bagian penempatan produk, lokasi, penyimpanan, dan penarikan. Dengan dedicated storage, produk ditempatkan pada lokasi penyimpanan dan penarikan untuk meminimkan jarak yang dibutuhkan untuk operasi penyimpanan dan penarikan. Tentu saja untuk dedicated storage harus tersedia jumlah lokasi penyimpanan yang cukup. Untuk menempatkan lokasi tiap produk dalam suatu situasi, masalah penempatan menjadi masalah penempatan produk ke lokasi menurut kriteria yang sesuai. Dalam hal ini, kriteria adalah untuk meminimumkan beberapa fungsi jarak perjalanan untuk menyimpan dan menarik produk. Yang selanjutnya yaitu penerapan metode dedicated storage. Penempatan dedicated storage dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu space requirement, kebutuhan ruang. Perhitungan kebutuhan ruang dilakukan untuk mengetahui jumlah slot yang luas diperlukan untuk masing-masing produk yang akan disimpan di gudang. Yang kedua yaitu perhitungan throughput. Perhitungan throughput dilakukan berdasarkan pada aktivitas penerimaan pengiriman pada gudang produk, jadi rata-rata per bulannya. Throughput dapat dari aktivitas penerimaan rata-rata per hari dibagi jumlah pemindahan sekali angkut. Kemudian ditambahkan dengan aktivitas pengiriman rata-rata per hari dibagi jumlah pemindahan sekali angkut. Yang ketiga, penempatan produk atau assignment. Penempatan produk dengan menggunakan metode dedicated storage dilakukan dengan cara yaitu perankingan produk berdasarkan perbandingan throughput dan storage. Saya Muhammad Reza Hardian dan saya akan membacakan solusi. 1. Penyimpanan tiap produk berdasarkan metode dedicated storage. Hal ini dikarenakan suatu lokasi simpanan diberikan pada satu proyek yang spesifik. 2. Penggunaan pengolahan data space, requirement, dan throughput. 3. Melakukan perankingan perbandingan P dan S dalam kurung TS tiap produk dari besar kecil. 4. SOP penyusupan produk pada warehouse sesuai dengan analisis hasil pengolahan data sesuai metode dedicated storage yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, penyimpanan tiap produk berdasarkan metode dedicated storage. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.